Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Biani, sang engineer QBase yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku ingin membahas tentang sesuatu yang mungkin sedikit kontroversial ya. Tentunya di dunia audio, bukan kontroversial di dunia yang lain gitu ya. Mungkin ini akan timbul banyak sekali komentar pro dan kontra, tapi silahkan deh, nanti teman-teman silahkan beropini, berpendapat, boleh di kolom komentar gitu, kita diskusi bareng-bareng gitu ya teman-teman. Nah, tentang apa teman-teman? Tentang penggunaan reverb atau tentang penggunaan efek vokal atau mikrofon di dalam sebuah live streaming, entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, entah itu dimanapun itu. Pokoknya intinya tentang konten-konten seperti itu, entah itu karaoke ataupun talking head seperti ini ya. Mungkin aku tidak akan menampilkan apapun di project atau di timeline gitu. Aku hanya akan memberikan contoh teman-teman ya. Nanti penggunaannya seperti apa gitu teman-teman ya. Jadi kenapa kok kontroversial teman-teman? Karena aku banyak sekali melihat teman-teman ya, konten-konten karaoke, konten-konten live streaming, bahkan talking head seperti ini atau ngobrol dialog gitu ya. Tetapi dalam penggunaan efek, terkhusus kalian mungkin banyak menggunakan reverb yang kalian tahu itu ya, itu tidak pas menurutku teman-teman. Jadi tidak sesuai penggunaannya atau tidak tepat, kurang enak lah untuk didengarkan gitu teman-teman. Jadi simple aja teman-teman, langsung ke poinnya ya. Reverb itu adalah suatu efek dimana untuk menciptakan suatu simulasi atau suara di dalam sebuah ruangan, atau mensimulasikan sebuah dimensi supaya audio kalian itu berdimensi, audio kalian itu memiliki ruang kalian itu supaya terdengar tidak garing gitu ya suaranya. Nah, biasanya di dunia musik, di dunia audio profesional, efek-efek ini itu atau reverb ini digunakan untuk ketika bernyanyi, ketika digunakan seorang vokalis. Nah, tetapi penggunaannya pun juga ada takarannya, tidak sembarangan teman-teman. Bahkan banyak dari teman-teman itu yang menginginkan, Mas, vokalnya biar nyes, gimana biar itu gimana. Nah, itu sebenarnya bukan buruk, bukan jelek. Efek seperti itu bagus sekali teman-teman. Cuman mungkin harus dengan porsi yang sesuai ya. Jadi kalian ngesetnya itu ya jangan asal-asalan, asal nyes, asal S-nya tajem, asal S-nya itu panjang gitu, bagus ini gitu. Tapi tidak teman-teman, disesuaikan dengan konteks musiknya, dengan konteks lagunya. Jadi jangan asal-asalan menggunakan reverb, yang penting vokalnya nyes gitu. Nah, itu menurutku kurang tepat. Ini sekali lagi opiniku, dan ya bebas, kalian boleh beropini apapun itu, silahkan teman-teman ya. Kita buka ruang diskusi di video kali ini. Cuman kalau buat teman-teman yang mungkin merasa tercerahkan atau terbuka gitu ya, kemudian mendapat sudut pandang baru untuk dicoba-coba, eksperimen, eksplorasi, cobain deh gitu teman-teman. Nah, terutama ketika di bagian ngomong teman-teman, atau tidak bernyanyi. Kalau dalam bernyanyi oke lah, aku sudah banyak membahas video tentang penggunaan reverb, efek, delay dan lain sebagainya. Intinya adalah efek-efek vokal di dalam dunia permusikan atau pervokalan atau pernyanyian gitu ya teman-teman. Tapi untuk bicara, untuk sebuah dialog, monolog seperti ini, talking head dan lain sebagainya, kalian pernah nggak sih denger aku teman-teman ketika aku menjelaskan seperti ini menggunakan efek reverb? Kan nggak pernah teman-teman, di video-videoku itu tidak ada ya. Jadi menurutku lebih baik, lebih tepat tidak menggunakan itu. Karena kalau kalian menggunakan efek reverb ketika berbicara, itu justru suara kalian tidak akan terdengar dengan jelas, apalagi dengan over processing ya. Kebanyakan kalian ngaturnya ya tidak pakai parameter yang tepat gitu ya, langsung aja yang penting
nyes, yang penting ada efeknya. Nah, ngomong pun kalian dikasih efek kayak gini nih, jek 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 1 2 3. Nah, aku kasih contoh, nanti aku masukin di efeknya di sini ya. Gitu. Nah, ini malah menjadi tidak jelas teman-teman. Suara kalian dalam kalian menjelaskan sesuatu, dalam kalian ngobrol mungkin itu jadi nggak jelas, malah tertutup oleh efeknya dan jadi malah mengganggu gitu, karena tidak ada musik, tidak ada ambience lain yang mengiringi kalian gitu. Nah, kalian coba deh tonton atau dengerin podcast misalkan podcastnya Close the Door, atau kalian nonton podcast atau dengerin podcast di Spotify dan lain sebagainya. Mereka itu ngomong itu tidak ada efeknya teman-teman, tidak ada reverbnya, apalagi yang berlebihan gitu ya. Atau kalian dengerin voice over misalkan, voice over itu tidak ada efek-efek yang mengganggu, yang bukan nyes gitu, nggak ada teman-teman. Justru monolog seperti ini itu ya biar aja clear gitu. Yang penting adalah suara kalian bisa tersampaikan dengan jelas, kemudian audionya bisa didengar dengan jelas, clarity, pesannya jadi tersampaikan, obrolannya enak untuk didengarkan, daripada dengan efek yang nyes. Nah, 1 2 3 jek ya. Sekali lagi teman-teman, selamat datang di live streaming bla 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 bla. Efeknya numpuk nyes gitu, tapi tidak ada konteks lain seperti musik ataupun kalian bernyanyi dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi mungkin konten ini hanya ingin membahas itu aku teman-teman, karena aku gemes sendiri. Dan ya terserah, sekali lagi ini akan menjadi opini yang kontroversial mungkin ya, terutama buat teman-teman yang sudah terjun di dunia live streaming, entah itu di TokTok, entah itu di YouTube ataupun konten yang lainnya itu. Nah, ini banyak sekali, bahkan banyak juga konten-konten yang mengedukasi seperti ini gitu kan. Banyak konten-konten yang mencontohkan gitu ya, kalau ngomong atau apapun itu kalian di luar bernyanyi itu tetap menggunakan efek-efek yang seperti reverb itu tadi, atau efek nyes itu tadi ya, yang kalian banyak bicarakan atau secara awam ya, mas vokalnya biar nyes gitu. Nah, menurutku itu agak kurang enak gitu untuk didengarkan. Tapi sekali lagi bebas, terserah sih, kembali lagi ke kalian sebagaimana sebagai konten kreator dan sebagai orang audio ya, monggo gitu teman-teman. Ini hanya sebagai salah satu referensi atau salah satu opini yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan ketika kalian ngonten, ketika kalian membuat video atau kalian live streaming di luar bernyanyi atau selain karaoke, cover dan lain sebagainya. Kalau tentang musik kalian bernyanyi karaoke, nah pakai gak apa-apa, karena memang ya itu adalah efek tersebut ya memang untuk menunjang supaya vokal kalian itu terdengar lebih indah, berdimensi, ada ruangnya sesuai dengan musiknya kan gitu teman-teman, tidak garing. Nah gitu. Tapi kalau ngomong, sekali lagi pendapatku ya tidak usah pakai gitu ya. Mungkin pembahasannya hanya akan begitu-begitu saja. Udahlah, kita aja ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. God bless you.